Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Lalas Guna dari kelas FSC 20. Izin mengumpulkan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan pencemaran industri. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Jelaskan. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Nah, di atasnya ini saya lampirkan pengelolaan limbah B3. Lalu yang selanjutnya, sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Karakteristik limbah B3 meliputi uji karakteristik mudah meledak, uji karakteristik mudah menyala, uji karakteristik reaktif, uji karakteristik infeksius, uji karakteristik korosif, uji karakteristik beracun melalui TCLP, uji karakteristik beracun melalui toksikologi LD50, dan yang terakhir uji karakteristik beracun melalui toksikologi subkronis. Lalu di bawahnya ada kategori limbah B3, yaitu yang pertama, limbah B3 dari sumber yang spesifik, yang kedua, limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik, dan yang terakhir, limbah B3 yang sudah kadaluarsa. Lalu yang selanjutnya nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama, kategori 1, yaitu limbah yang memiliki dampak. Lalu kategori 2, yaitu merupakan limbah yang memiliki efek tidak akut. Lalu selanjutnya, sumber spesifik. Sumber spesifik adalah sisa suatu proses industri yang secara spesifik dapat ditentukan dan berasal dari kegiatan utama industri terkait. Lalu selanjutnya, sumber tidak spesifik. Sumber tidak spesifik umumnya bukan berasal dari proses atau kegiatan industri, melainkan dari kegiatan lain seperti pemeliharaan dan pencucian alat. Lalu selanjutnya nomor 4, sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Fasilitas penimbunan limbah B3 berupa sumur injeksi, penempatan kembali di area bekas tambang, dan bendungan penampung limbah tambang. Lalu di bawahnya ini saya cantumkan contoh fasilitas penimbunan limbah B3. Lalu selanjutnya nomor 5, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Metode pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 163 huruf B meliputi A. Jenis dan sumber limbah B3. B. Tata cara penyimpanan limbah B3. C. Tujuan uji coba. D. Lokasi dan koordinat uji coba. E. Jumlah limbah B3 yang diperlukan dalam uji coba. F. Diagram proses uji coba pengolahan limbah B3. G. Kapasitas uji coba pengolahan limbah B3. H. Pengendalian pencemaran air jika uji coba pengolahan limbah B3 menghasilkan air limbah. I. Pengendalian pencemaran udara jika uji coba limbah B3 menghasilkan emisi. Dan yang terakhir adalah J. Uji coba laboratorium. Selanjutnya nomor 6, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya dalam bentuk tabel. Nah,
Berikut saya cantumkan tabel fasilitas penyimpanan limbah B3. Di sini fasilitas penyimpanan ada bangunan, tangki, terus silo, tempat tumpukan limbah, waste impoundment, dan bentuk lainnya. Di sini ada LB limbah B3 kategori 1. Lalu ada limbah B3 kategori 2 dari sumbernya yang tidak spesifik. Lalu limbah B3 kategori 2 dari sumber yang spesifik. Lalu yang terakhir ada limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Selanjutnya, nomor 7, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan dalam bentuk tabel. Di sini saya cantumkan tabel yang disuruh oleh pertanyaan tersebut. Fasilitas penyimpanan. Nah, di sini terdapat jenis limbah B3 yang disimpan, yaitu ada limbah B3 kategori 1, limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik, limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum, lalu limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Tidak jauh beda dengan yang tadi. Nah, lalu jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Dalam bentuk tabel lagi. Nah, di sini saya cantumkan tabelnya. Di sini ada kategori 1 limbah B3. Lalu jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Nah, di sini maksimal waktu penyimpanan. Ada yang 90 hari sampai 365 hari. Lalu nomor 9, sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3 minimal 10. Sebutkan juga sumber limbahnya dari industri apa, limbahnya apa dalam bentuk tabel. Nah, di sini pemanfaatan limbahnya itu yang pertama ada sumber energi alternatif. Ini bahan hayati dianggap limbah ketika diolah menjadi bioarang. Lalu sumber energi dengan cara coprocessing. Limbah B3 biomas atau pabrik semen. Lalu bahan baku pembuatan industri batako. Limbah fly atau bottom ash. Selanjutnya bahan baku kertas dan pembuatan kertas low grade. Limbah paper flat. Selanjutnya bahan bakar alternatif. Limbah paint slag. Bahan baku industri reflektor. Limbah silika terkontaminasi. Lalu bahan bakar alternatif, limbah solvent bekas. Kedelapan, bahan baku peleburan logam, limbah kemasan bekas. Nomor 9, bahan baku industri semen, limbah dengan kadar Ca, Si, Al, dan Fe. Selanjutnya nomor 10, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan, disertai gambar. Nah, di sini terdapat dua kategori. Yang pertama, kategori 1, memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius,
dan atau korosif. Lalu B, memiliki nilai konsentrasi zat pencemar lebih besar atau sama dengan konsentrasi zat pencemar. Lalu yang C, memiliki nilai LD50 lebih kecil atau sama dengan 50 mg per kilogram berat badan hewan uji. Lalu kategori yang kedua yaitu memiliki nilai konsentrasi zat pencemar. Lalu B, memiliki nilai LD50. C, memiliki karakteristik beracun melalui uji toksikologi subkronis berdasarkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan. Lalu di sini saya cantumkan contoh kendaraan pengangkut. Di sini terdapat truk box yang sebagai alat angkut yang banyak digunakan. Lalu di sini contoh simbol bahayanya yaitu gas mudah menyala atau mudah terbakar. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.